Gini nih, bagaimana sih respon masyarakat kepada Thoriko Siasa yang dijalankan oleh Akang inilah? Oh iya, Khususnya gitu. ganan biunan euy. Jadi di masyarakat itu cana naon karena mun bahasa politik, lamun saya pakainya bahasa politik cana naon ngeskeptis. Jadi skeptis tuh percaya gitu. Ragu gitu. Ragu lah. Karena pengetahuan dan pengalaman dia menguji dia akhirnya ragu lah, skeptis. Jadi cana naon ngomongkeun politik skeptis. Maka Udah takut duluan gitu. karena takut duluan. Terus kedua, jadi lamun ngomongkeun politik ya masyarakat teh pastilah ujung-ujungna ngobrol janji, ngabohongan deui. Kan gitu, musik gitu. Nah, akhirnya dari obrolan-obrolan itu akhirnya masyarakat jadi skeptis. Malah yang paling mengkhawatirkan kadie-kadieuna menjadi a priori. A priori itu kieu itu kejadian ayeuna A gitu. Kejadian ke B teh jadi kejadian ayeuna A, apakah kejadian hareup bakal A? Kan belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi a priori itu menghukumi engke anu kahareup bakal sarua jiga anu geus terjadi. Nanti yang akan datang akan sama dengan yang sudah terjadi. Ngaluihan pangeran ya. Ngaluihan pangeran, benar. Nah, gitu nan. Jadi setelah kemudian saya pakai bahasanya menjadi thoriko siasa menjadi ibadah. Alhamdulillah dikit-dikit lah. Mulai banyak orang yang tercerahkan, anak muda yang tercerahkan, mulai ada pemahaman ternyata politik itu nggak sekuler, politik itu nggak jahat-jahat banget. Politik itu kalau kata Imam Ghazali kalau didasari dengan ajaran agama malah menjadi thoriko, jalan untuk ibadah. Alhamdulillah dikit-dikit ada lah. Iya Kang, benar. Dan politik itu biarin politik lah yang kejam, siasa mah enggak. Iya. Oke, jadi kalau politik kejam itu mungkin hanya sebagian oknum ya yang melakukannya. Bener, itu oknum. Hanya oknum. Tate. Jadi rusakna politik teh kieu. Jadi jelema guju-guju. Jadi kadang-kadang bisa jadi partaina, kadang-kadang bisa jadi orang ieu mah supaya loba kursi geus cokot jelema anu loba duit, anu populer Padahal ilmu politik teu ngarti, kepemimpinan teu nyaho, kemudian kewenangan yang akan dia peroleh nggak tahu. Milu we kampanye, pas kampanye di masyarakat situasinya geus skeptis, geus apatis, geus politis, geus transaksi supaya gampang. Atau lamun teu transaksi sabaraha dibayar, ngobrolna jadi nu lain-lain. Padahal boga kewenanganna sajengkal mere janji, sadepaknya moal kacumponan atuh. Contohnya gimana tuh? Contoh begini. Hei, lamun milih saya jadi anggota dewan. Gitu contohnya. Pilih saya jadi anggota dewan. Kalau saya terpilih jadi anggota dewan, Bapak-bapak akan saya kasih modal usaha. Contoh begitu. Nah, ini nggak mungkin kalau dia nyalonkannya anggota dewan. Kenapa nggak mungkin ngasih modal? Karena kewenangan dewan mah ngarencanakeun lain ngaeksekusi. Kan pemerintahan, kita kan salah satu unsur penyelenggara pemerintah. Iya. Nah, urang mengarencanakeun uangna segala, terus uang anu aya boleh nggak dikasih modal? Aturannya nggak boleh kita ngasih modal. Jadi pemerintah kota, dewan nggak boleh ngasih modal ke masyarakat. Nah, bisa ada cara nggak supaya bisa ngasih modal? Bisa, caranya harus lewat perbankan. Berarti pemerintah kota bikin BPR, simpen duit pemerintah kota, kemudian kasih untuk permodalan. Tapi kalau nyalonnya dewan kirik bere modal, dek make duit manehna. Kalau gitu sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu mah nggak apa-apa. Tapi kalau dia kemudian menjanjikan hampir ke setiap orang yang ketemu, anggap saja 2.000 orang dibere 2 juta sewang, 2 juta kali 2.000 sabaraha? Terus 200 juta. Kan gitu, lamun 2 jutaan, lamun 5 jutaan setengah miliar. Terus gajina pan geus jadi dewan mah manehna teu meunang gawe nu lain. Jadi saya anggota dewan nih. Terus saya jadi dewan, awalnya saya usaha A. Saya nggak boleh, harus ditinggalin semua. Jadi kalau jadi dewan itu nggak boleh ngelakuin usaha yang lain? Nggak boleh, saya harus fokus, full time, fokus melaksanakan tugas dan melayani kebutuhan rakyat. Maka saya digaji. Saya digaji ku negara, dijamin ku negara.
Kan biasanya saya boga penghasilan tina A, karena saya kemudian tidak boleh punya sampingan apapun, akhirnya ke anak istri saya kan dijamin oleh negara. Terus saya anak pemajikan terus bikin karena modal, kan nggak mungkin. Iya sih. Kan contoh. Nu kedua, sok lamun saya jadi anggota dewan ke PBB gratis. Oh itu jelema keur ngabohong beneran itu. PBB gratis, STNK gratis, bohong itu nggak mungkin. Karena nggak bisa ditentukan oleh satu partai. Gitu. Di dalamnya multi partai. Terus pendapatannya di mana? Nah, jadi kunaon masyarakat loba bisa dibohongan karena teu ngerti. Ya gak ngerti politik gitu ya masyarakat. Lamun ngerti mah. Lamun ngerti paham ya, ngerti segala macam nan. Terus gitu, yang jelema keur ngabohong. Bener. Kan pasti gitu. apalna ieu jelema keur ngabohong teh lamun urangna ngerti. Mata kualitas politik di Indonesia bakal ditentukan adalah oleh kecerdasan pemahaman politik masyarakatnya. Kan gitu. Iya. Begitu. Lamun masyarakat harus pinter, malah bisa dibodoh. Iya. Paham lah. Mata channel ieu terus ejieun supaya masyarakat tercerahkan, makin pintar dan akhirnya henteu ditipuan wae ku politisi jadi-jadian gitu. Karunya ya masyarakat. Ya iyalah, bener. Mati. Bohongan terus. Ya. Terus kelanana harudak oge Nah, gimana? Ya udah, paling gitu aja kan. Aya teh nu penasaran yang ditanyakeun sok tanyakeun. Gratis nan. Enon menguna nanya ke saya diberi kopi aja. Bikin sendiri kurang. Oh iya lupa. Oke. Gitu aja Burenan. Oke, kayaknya gitu aja kan. Toriko udah. Iya, Toriko udah kan. Manfaatnya juga tadi udah. Jelas ada di dalamnya manfaatnya. Oke, Nan. Iya, kalau ini nih, kalau yang nonton mau pendidikan politik lebih dalam, atau dari dasar ya, mungkin dari dasar kalian bisa kunjungi channel Kang Ajam. Di Ajam Center. Oke. Nah, saya bikin video itu Nan. Jadi saya bikin channel YouTube Ajam Center itu nggak punya orientasi apapun kecuali memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Supaya cerdas mah moal bisa dibobodo, lamun geus pinter mah bisa nangtukeun pamimpinna nu berkualitas. Lamun aya pemimpin anu berkualitas maka ieu bangsa jeung negara bakal hade. Pan hadisna nu kamari teh geuningan diulang-ulang we teh. Iya, bener. Jadi channel Ajam Center ini lebih channel mengedukasi terhadap terutama anak muda nan euy. Iya sih. Karena barudak ngorah itu sigana teh lain skeptis deui sigana teh ngabiri gidik. anti pisan gitu. Karena penyajian politik itu asik lah, fun. Jadi ke depan kita harus bikin berstrategi pendekatan politik itu lebih fun, lebih asik, lebih enjoy. Dan contohnya ya beginilah. Kan ari maca mah hoream mah. Iya, bener. Maca mah males, ieu mah dina YouTube. Mari tinggali, mari gogoleran gitu. Iya. Tapi teh sadar itu jadi pemahaman gitu. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan lah karena budak ora apa naina 7 jam terlepas tina gadget tuh. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rangka memanfaatkan ilmu. Ini kan yang politik kan ilmu yang saya pelajari. Jadi saya di politik itu kan hampir 2001, sekarang 2020, 19 tahun loh. Saya dari semenjak kuliah sudah di partai, berarti saya sudah 19 tahun di partai, di lembaga politik, 19 tahun. Jadi sudah saya baca, sudah saya rasakan, ketemu orang, mendengar keluh kesah orang. Pokoknya pengalamannya komplit lah, lain tidak buku-buku. Apa yang saya alami, realitas dari realitas yang saya alami, kemudian pengetahuan yang saya alami, udah deh, udah saatnya saya manfaatkan ke orang lain, berbagi deh. Iya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Akan hari ngomongnya mau beak. Saya ngomong juga kehidupan jadi inget deh teori-teori. Nunan. Siap dong. Nuhun pisan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi memberikan edukasi ke masyarakat terkait persoalan pendidikan politik. Nanti kita lanjut di YouTube-nya Ajam Center. Oke. Jadi nanti bisa subscribe YouTube-nya Istan. Iya. Saya. Terima kasih. Hatur nuhun sadayana masyarakat Indonesia. Selamat menikmati teh.
Ngopi dulu yuk, ngopi. Ada.